Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli surah wa sallallahu alaihi wa sallam wal akhir. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ووالدينا وحبيبنا وشيخ الدين وهذا بالحب علينا وعلى نيتنا خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب ابن سمير الحضرمي والشيخ محمد النووي الجوي البندني أن الله درجاتنا الجنة ونفعنا بهما وبعلومها في الدارين آمين آمين يا رب العالمين وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام لمن بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى أحدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan, ini sudah mulai masuk kepada bab fikih. Ini kalau di dalam Safinah ini dimulai dari tanda-tanda balil. Tanda balil karena memang fikih itu mulai diimplementasikan secara resmi gitu ya. Secara resmi artinya bukan kalau anak kecil itu kan mereka memang kita diwajibkan memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, namun mereka sendiri belum diwajibkan secara resmi gitu. Makanya secara resmi itu dimulai dari baligh. Oleh karena itu kitab ini diawali dari tanda-tanda baligh, sehingga kita tahu apakah kita sudah baligh apa belum. Kalau sudah berarti ya tahu sendiri harus siap untuk maju ke depan menghadapi, atau lebih tepatnya menikmati perintah-perintah Allah. Karena meskipun itu bahasanya beban, bahasanya taklif, tapi sebenarnya ibadah kepada Allah adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Jadi pasti mengenakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'siri. Ini fasal tentang penjelasan baligh ya. Balighnya anak-anak remaja atau dewasa. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Ini konsekuensinya kalau orang sudah baligh otomatis menjadi mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dibebani mendapatkan taklif dari Allah. Dibebani artinya apa? Artinya kalau melakukan perintah Allah yang sifatnya wajib berarti dapat pahala, kalau meninggalkan dapat dosa. Melakukan larangan Allah yang haram, kalau dilakukan berarti dosa karena haram, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ada 3. Yang pertama, tamamu alamatul bulughi thalathatun fi haqqil unsa wa thnani fi haqqil dzakar. Jadi tanda-tanda baligh ini ada 3, namun kalau yang laki-laki ini cuma 2. Kalau perempuan ada 3. Ahaduha, yang pertama, tamamu 15 sanatan. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Jadi siapapun, mau laki-laki atau perempuan, kalau sudah 15 tahun maka dipastikan baligh. Mau udah ngimpi, mau udah keluar mani atau belum, itu sudah baligh kalau sudah 15 tahun. Mau haid atau tidak, karena ada sebagian perempuan yang tidak pernah haid seumur hidup.
tetap sudah balik kalau sudah 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari. Yang pertama, yang kedua adalah mimpi keluar mani atau mengeluarkan mani, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik ngimpi maupun tidak ngimpi. Wa ilam yakhruj al maniyu min az-zakar, bahkan seandainya mohon maaf dia mengupayakan supaya keluar tapi tidak keluar karena ditahan gitu. Pas mau keluar ditahan, tetap sudah balik asal sudah melakukan, tapi ada potensi keluar, kecuali kalau tidak keluar. Karena kalau laki-laki yang ini meskipun melakukan itu, mengupayakan keluar itu, dicekik-cekik atau diapain itu, kalau belum waktunya keluar ya tetap gak balik. Maksudnya punya potensi keluar, walaupun tidak keluar tetap menjadi balik. Tanda-tanda balik. Ya. Tadi yang 15 tahun itu qamariyah tadidiyah ya, tadi ketinggalannya. Tamamu 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin fi dzakari wal unsa. Jadi benar-benar 15 tahun, dan 15 tahunnya itu qamariyah, bukan syamsiyah. Hijriyah lah, hijriyah bukan masehi. Karena tahun hijriyah dengan masehi itu beda 10 hari. Jadi kalau ada orang aku umurnya 40 tahun, jangan-jangan sudah 42. Kalau dihitung pakai qamariyah. Karena 40 tahun berarti kan setiap tahunnya ditambah 10 hari. 10 hari kali 40 kan 400 ya. Jadi berarti 40 tahun lebih 400 hari. Berarti 41 setengah. Makanya kalau ada orang ngomong, oh saya mah masih di bawahnya umur Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi. Nabi itu diangkat umur 40 tahun, tahunnya tahun Hijriyah. Jadi kalau dihitung secara Masehi ya sekitar 38 koma gitu, atau 39 kurang dikit. Jadi jangan, oh tenang aja saya masih setahun lagi nih gitu. Setahun lagi gimana? Rasulullah itu kalau dihitung secara Masehi, secara Hijriyah belum 40 tahun. Tahdidiyah itu harus benar-benar 40 tahun. Jadi kalau lahirnya 1 Syawal, maka 15 tahunnya adalah 1 Syawal di tahun yang ke-15. Tahun yang ke-15 dianggap. Jadi harus benar-benar hari itu ulang tahun yang ke-15. Berarti ke-15 benar ya? Ulang tahun yang ke-15. Wabtidawa min infisali jami'il badan. Dihitungnya 15 tahun itu dari terlepasnya seluruh tubuh. Jadi kalau ada orang lahiran itu sampai 2 hari misalnya, tinggal kakinya doang yang belum keluar nih. Masih di situ aja sampai 2 hari. Maka menghitungnya setelah kakinya lepas gitu. Dari kelahiran dari ibunya itu. Wasaniha itu yang pertama ya tadi, sempurna umur 15 tahun. Tahunnya tahun Hijriah. Yang kedua adalah al-ihtilam, itu keluar mani. Baik disengaja maupun tidak disengaja, baik itu mimpi ataupun sadar, itu walaupun tidak keluar tapi sudah ada potensi keluar, yaitu tetap balik. Ka'an ahassa bi khuruji famsaku. Ya contohnya seperti dia pas lagi dipaksa cekik-cekik itu mau keluar itu, kemudian dibatalkan nggak jadi keluar gitu, ditahan supaya nggak keluar. Nah, itu tetap balik. Wasawan kharaja min tariqihi al-mu'tad aw ghairihi ma'an sidatil asli. Baik itu keluarnya dari jalan yang normal maupun yang tidak normal, asal benar-benar memang keluar dari sumber aslinya mani. Wasawa'un kana fi naumin aw yaqadatin bi jam'in aw ghairihi. Baik itu keluar maninya
di saat tidur maupun di saat bangun, tetap itu menjadi tanda-tanda balik. Ya dengan apa saja, dicekik-cekik atau berhubungan badan atau apa saja, itu keluar mani maka menjadi balik. Ini tanda-tanda yang kedua. Ini berarti untuk laki-laki dan ini untuk laki-laki saja. Fi dzakari untuk laki-laki. Kemudian wal unsa, kalau perempuan, tanda kedua perempuan adalah litis aisinina qamariyatan, yaitu umur 9 tahun hijriyah, tahdidiyatan indal Baijuri wasyirbini. Itu menurut Imam Baijuri dan Syirbini. Walladzi i'tamada Ibnu Hajar wa Syekhul Islam anha taqribiyah. Tapi kalau menurut Syekh Islam ya kira-kira 9 tahun. Kalau kira-kira itu artinya ya sudah mendekati, misalnya 9 tahunnya kurang 16 hari atau 15 hari, nah, itu dianggap balik. Wa naqala Abdul Karim 'an Ramli anha taqribiyah fil unsa. Ya, kalau menurut Imam Ramli itu kalau perempuan itu asal sudah mendekati itu, wa tahdidiyah fi zakah. Kalau untuk laki-laki itu harus benar-benar pas. Memang hari itu hari ulang tahunnya yang ke-15. Nah, ini tanda-tanda yang kedua. Jadi yang laki-laki itu tanda-tandanya keluar mani, yang perempuan itu tanda-tandanya umur 9 tahun. Ini tanda-tanda yang kedua. Terus tanda-tanda yang ketiga, nah ini yang ketiga khusus untuk perempuan nih. Al-haidu, haid. Ya, kalau Lutfi enggak mengalami haid. Ya. Ini khusus untuk perempuan. Fi haqqil unsa litis aisinina taqribiyah. Dan keluar maninya dan haidnya itu ketika sudah 9 tahun takribiyah. Takribiyah itu ya sudah mendekati 9 tahun, tapi biangkana naqsuha aqal min 16 yauman walau bilahzatin. Tapi harus kurang dari 16 hari. Jadi 9 tahunnya itu misalnya kurang 15 hari haid, itu dianggap sudah balik. Kurang 15 hari, kurang 14 hari, kurang 10 hari. Yang penting jangan kurang 16 hari. Kalau kurang 16 hari nggak dianggap haid. Karena masa suci paling sedikit itu berapa? 15 hari. Masa suci paling sedikit itu 15 hari. Paling sedikit. Kalau paling banyak masa suci berapa? Nggak ada batasnya. Orang bisa suci seumur hidup, nggak pernah haid bisa. Tapi paling sedikit masa suci itu 15 hari. Kalau haid paling sedikit itu 1 cerotan, 1 keluaran. Paling banyak haid itu 15 hari. Makanya kebalikan dari 15 kan 15. Jadi kalender haid itu 30 hari. Makanya kalau ngitung haid 1 bulannya itu 30 hari. Ketika bulan-bulan tertentu yang harinya cuma 29, maka dia akan bergeser harinya. Haid bulan depan berarti beda tanggalnya, karena nggak setiap tanggal itu 30 hari setiap bulannya kan. Tapi kalender haid itu harus 30 hari. Haid biangkan langsung kalau misalnya wa amma habaluha falaysa bulughan. Adapun kalau ada perempuan hamil sebelum 9 tahun, ya dia tidak baligh, tidak menjadi baligh. Bal alamatan ala bulughiyya bil imna qablahu. Tapi dia merupakan tanda-tanda adanya imna, adanya keluar mani sebelum hamil gitu. Jadi bukan hamilnya yang tanda-tanda balighnya itu. Wa amal khunsa fa hukmu annahu in amna min dzakarihi. Adapun mohon maaf ya, banci
tapi banci yang dalam arti banci yang sesungguhnya, bukan banci yang dibikin-bikin. Karena sebagian orang itu ada yang punya penyakit sosial, yaitu mereka benar-benar laki-laki tapi memakai baju perempuan, atau sebaliknya benar-benar perempuan tapi memakai atau punya jiwa laki-laki gitu. Itu kadang-kadang karena dibikin-bikin ya, karena korban pergaulan, kadang mohon maaf karena korban pelecehan seksual, sehingga dia tertular secara mental, terstimulus untuk melakukan itu diulang-ulang, dan akhirnya dia bisa punya syahwat terhadap sesama jenis, akhirnya punya penyakit seperti yang dimaksud di fikih. Itu bukan yang itu, yang benar-benar dari lahir memang dia punya dua kelamin, dan di sini cenderung tidak ada pembahasan tentang jiwanya, tentang apakah dia perilakunya laki-laki atau perempuan, enggak. Di sini treatment dari fikih yang dibahas ini adalah dari segi bahwa memang dia kelaminnya ada dua gitu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari itu ya. Nanti kita akan punya anak, kita akan punya saudara kita, semoga dijaga dari seperti itu. Nah ya, kita minta sama Allah diberi kasih sayang, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Fa huwa naw'in amna min zakarihi. Kalau misalnya seorang yang wandu tadi, bahasa Jawanya itu wandu, bahasa Sundanya apa? Kalau bahasa Indonesia kan banci, bahasa Jawanya itu wandu. Nah, si wandu tadi itu keluar mani dari zakarnya, wa hadha min farjihi hukima biluhi. Keluar mani dari zakar, kemudian keluar darah haid dari farji, maka dianggap sudah baligh. Fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjihi fala yuqamu bilughi. Kalau hanya keluar salah satu tidak dianggap baligh. Atau satu jenis tapi keluar dari dua-duanya, misalnya keluar mani ya dari farji ya dari zakar, tidak. Keluar haid dari farji dari zakar, belum dihukumi baligh. Nanti balighnya nunggu 15 tahun. Karena kalau 15 tahun pasti sudah baligh semuanya, baik laki-laki atau perempuan, baik haid atau tidak haid, baik keluar mani atau tidak keluar mani. Kalau 15 tahun langsung dihukumi baligh, sehingga dapat kewajiban melakukan perintah-perintah Allah, dan akan diberi pahala atas ibadah-ibadahnya. Wa innal ma dzakara al-musannifu awwala mas'alatin fil fiqh 'alamatul bulughi li'anna manat at-taklif 'ala al-baligh duna as-sabiyyi wa sabiyyah. Kenapa musannif pengarang kitab ini mendahulukan baligh, mendahulukan tanda-tanda baligh? Karena fikih ini nanti berkecimpungnya atau dipraktekannya itu oleh orang-orang yang baligh, yang sudah baligh, bukan anak kecil. Bukan anak kecil. Lakin yajibu ala sabilil fardhil kifayah ala aslihima az-dzukuri wal inathi an ya'muruhuma bis salati wa ma tatawaqqafu alaihi. Namun demikian diwajibkan bagi bapak ibunya secara fardu kifayah. Artinya kalau bapaknya sudah, ibunya enggak dosa. Kalau ibunya sudah, bapaknya enggak dosa. Itu wajib untuk memerintahkan mereka melakukan kewajiban-kewajiban. Memerintahkan saja, memerintahkan. Masalah dilakukan enggaknya enggak apa-apa. Memerintahkan saja, wajib ketika sudah umur setelah umur 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun itu wajib memerintahkan. Nggak dilakukan nggak apa, tapi wajib memerintahkan. Nah, itu juga kalau tamyiz ya, kalau mumayyaz. Kalau sudah tamyiz, berakal, dia bisa membedakan mana merah, mana, dia bisa membedakan mana cewek, mana cowok, dia bisa makan sendiri, bisa pipis sendiri, cebok sendiri. Itu wajib diperintahkan. Kalau nggak tamyiz enggak. Misalnya mohon maaf rada terbelakang mentalnya misalnya, itu enggak wajib. Kalau tamyiz, wa hadd tamyiz wa
adapun batas-batas dikatakan tamyiz itu anak yang bagaimana? An yasira bihaitsu ya'kulani wahdahuma. Itu bisa makan sendiri. Yang pertama. Wa yashrabani wahdahuma. Bisa minum sendiri. Gitu. Wa yastanjiyani wahdahuma. Bisa cebok sendiri. Gitu ya. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sam'i bal yusan. Nah, kalau kira-kira anaknya belum tamyiz, umur 7 tahun, cebok masih dicebokin gitu ya. Makan masih disuapin, itu tidak wajib memerintahkan tapi sunnah memerintahkan. Wa an ya'murahuma aidan bi syara'i'id din al-zahirah. Juga wajib memerintahkan kepada laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan yang umur 7 tahun tadi syariat-syariat yang lain yang zahir seperti puasa gitu ya. Salat, puasa. Nahu shaum idza ataqa, seperti puasa kalau mampu. Wala budda ma'asi qatil amri minat tahdid, dan harus memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kamu puasa ya? Bener loh, puasa loh ya. Memerintahkan. Kuatnya cuma sampai zuhur ya, udah nggak apa-apa, tapi puasa ya, latihan. Kalau mampu. Jadi kalau nggak mampu nggak apa-apa. Yang penting memerintahkan, karena memang diwajibkan melatih anak-anak kita sedari kecil untuk taat kepada Allah. Kan yaqula lahuma, seperti misalnya bilang ke anak tadi, sholliya wa illa darabtukuma. Salat nak, kalau enggak pukul nih. Tapi pukulnya itu kalau Imam Suyuti mencontohkan pukulnya itu beliau itu dulu pakai sorban ya, ada sarung nih, dilipat-lipat gini sarung, terus jadi nggak sakit sama sekali. Nah, sholat itu artinya apa? Menjadi isyarat bahwa hal itu sangat penting untuk dilakukan. Anak menjadi paham bahwa itu penting, ada penekanan gitu, ada penekanan. Nggak boleh mukul pakai gebuk. Sholat, nggak mau sholat, awas pukul nih, nggak boleh. Jadi walaupun kata-katanya pukul, tapi sanad keilmuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita itu juga perhatikan bagaimana guru-guru kita mengajarkan. Jangan asal udah baca, makanya ini bahayanya kalau baca terjemahan kitab tidak ngikut guru. Pukul, main pukul aja. Ambil rotan, anak 7 tahun nggak sholat gebuk, dar, nggak boleh itu. Jadi pukulnya itu yang nggak menyakitkan. Intinya menekankan kepada anak bahwa hal itu sangat penting untuk dilakukan. Terusan wa an ya'muru ma'atun wala budda ma'asiyatil amri min at-tadid wa an yu'allimahuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida di Makkah, dan wajib mengajarkan kepada anak-anak bahwa Nabi dilahirkan di Mekah. Wa ursila fiha, diangkat, diutus menjadi rasul di Mekah. Wa mata fil Madinah, kemudian beliau meninggal wafat di Madinah. Wa tufina fiha, dan dimakamkan di Madinah. Ya udah sesingkat itu aja. Singkat itu, setidaknya itu akan menjadi memori dia seumur hidup ketika dewasa. Oh iya, saya punya nabi, lahirnya di Mekah, jadi rasul di Mekah, habis itu hijrah ke Madinah, terus meninggal di Madinah, terus dikubur di Madinah. Setidaknya ketika itu masuk ke alam bawah sadar, dia akan berkembang dan berkembang terus, karena memori yang ada di otak kita itu akan selalu berkembang. Memori, karena kita ini bekerja dengan memori sebenarnya. Makanya apa-apa yang keluar dari kita terekspresikan oleh ucapan kita, perilaku kita tuh tergantung apa yang ada di memori kita. Kita tuh bekerja dengan memori, aktivitas kita tuh dengan memori. Makanya bayangkan ketika orang memorinya tuh jelek-jelek loh. Maka dia yang akan keluar jelek terus. Makanya usahakan memori kita yang sebesar ini, mungkin kalau diukur
berapa giga tuh ya mungkin miliaran tera mungkin ya. Itu usahakan diinstal dengan memori yang baik-baik. Karena aktivitas kita, berpikir kita, kinerja kita sehari-hari itu atas dasar memori. Makanya agama sangat memperhatikan hal ini karena sudah jauh-jauh hari Allah tahu bahwa penting sekali memori manusia itu untuk diinstal yang baik-baik. Karena itu pasti akan berimbas kepada aktivitas yang baik-baik nantinya di masa dewasa atau di hari-hari berikutnya. Nah itu. Nah makanya menekankan ini agama dikasih memori bahwa ada nabimu namanya Nabi Muhammad, lahir di Mekah, kemudian diangkat jadi Rasul di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan meninggal di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Setidaknya memori yang setipis itu, karena dia masuk ke dalam memorinya dan merasa hal itu sangat penting baginya, maka hari demi hari itu akan selalu berkembang, mempengaruhi aktivitasnya, baik aktivitas berpikir maupun aktivitas secara fisik sehari-hari. Dan nanti akan terstimulus untuk ke arah situ. Kok di memoriku ada memori Muhammad itu apa ya? Dia akan secara alam bawah sadar berkembang terus, menanyakan. Oh iya, kenapa itu begitu penting selalu ada di ingatanku, walaupun ingatan itu ada di dalam bawah sadar tanpa dia sadari, tapi ada nama itu terniang-niang, maka dia akan bertanya terus. Setiap melihat itu dia langsung penasaran, langsung melihat buku sejarah Nabi Muhammad, langsung dia pengen baca tuh. Akhirnya akan pasti tahu banyak hal tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa bukan sekedar lahirnya di sana, tapi bagaimana proses lahirnya, kemudian bagaimana proses pendidikan beliau di dalam fase-fase menjalani pendewasaan beliau, dari umur kecil ditinggal orang tuanya, kemudian nanti sebut nama orang tuanya siapa, Said Abdullah bapaknya, Sayyidah Aminah ibunya, kemudian paman-pamannya siapa aja, meninggal di umur berapa, dan seterusnya. Kalau diceritakan panjang. Kemudian masa penyusuan beliau disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah, bagaimana ceritanya, kisahnya di situ sangat luar biasa, dramatis sekali. Bagaimana proses beliau dioperasi oleh malaikat sekian kali, diambil bagian kotor yang ada di dalam hatinya, dan seterusnya. Bagaimana beliau selalu dijaga oleh Allah dari berbuat hal yang tidak baik, yang tidak pantas, bukan hal yang haram, hal yang tidak pantas. Sedari dini mungkin, seusia dini mungkin, Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah selalu terjaga dari hal-hal yang menghinakan sedari kecil. Nah ini nanti ketika itu sudah ada di memori, dia akan bertanya terus. Setiap kali mendengar kata Muhammad, dia langsung terniang-niang, dan dia akan tahu banyak hal tentang Nabi kita Muhammad SAW. Inilah pentingnya anak kecil diwajibkan oleh orang tuanya untuk mempelajari Nabi Muhammad SAW. Wa yajibu aidan ay yadribahuma ala tarki dzalika darban ghairu mubarrihin fi asna'il 'ashirah. Nah, kalau tadi kan diancam, kalau kamu tidak mau saya pukul, tapi ancaman doang, jangan sampai dipukul. Kalau 7 tahun jangan, cuman diancam doang. Ya bahasanya kitab kan doroba itu dipukul, tapi bahasa kita ya disentil lah. Nah sholat, nanti sentil loh, nggak mau sholat loh ya, sentil. Atau apa deh, nah kamu sholat, kalau nggak sholat nanti nggak beli es krim loh, gitu misalnya. Ada pendidikan yang bagus menurut psikologi itu, bahwa ada usia golden age itu, dimana memori anak kecil ini sangat penting untuk diinstal hal-hal yang positif, yaitu dari umur 1 sampai 5, atau kalau mau ditambahin sampai 7, kurang lebih. Ya bukan 1 ya, karena 1 tuh belum ada interaksi, belum tahu bahasa, belum tahu apa ya, dari usia 2-3 tahun sampai usia 7 tahun. Nah, kalau bisa sebenarnya usia segitu tuh anak dimanja semanja-manjanya, dibebasin. Pengen apa? Oh itu nak, kalau kira-kira mampu, kalau nggak mampu jangan di ini.
Terus manjanya juga manja yang benar. Artinya manja itu interaksi yang baik, senyuman lebar kepada anak, jangan pernah bentak. Pokoknya jangan dikasih memori-memori yang membangun mereka jadi ada hal-hal negatif yang masuk ke memori dia. Karena di golden age ini akan sangat mempengaruhi di usia-usia berikutnya sampai dewasa. Nah, nanti ketika anak sudah mulai pintar interaksi nih, yaitu tamyiz tadi dalam bahasa fikihnya, ya di usia 7 tahun baru kemanjaan itu rada dikurangi. Atau kalau bisa enggak, jangan dimanja lagi. Jadi yang tadinya biasa berimajinasi apa ngomong apa mau teriak, mohon maaf misalnya kami pernah anak kami nih, saya sudah nyuci pakaian buahnya terus di mesin cuci sudah ini, terus kita masukin ke mau dijemur, ini udah dari pengeringan ini, dari pengeringan sama anak kami yang namanya Maimun ini, mohon maaf dikencingin itu baju itu, udah tinggal ngejemur ini, dikencingin, ya Allah, alhamdulillah Allah ngasih saya tuh nggak emosi, alhamdulillah. Anak soleh, jangan ini ya, jangan dipipisin ya besok. Ini soalnya udah dicuci mau dijemur, nanti nyucinya lagi lama. Bapak gimana dong? Mau pergi jadinya telat. Besok jangan dipipisin lagi ya. Ya, kayak gitu. Tapi kan setidaknya dia akan teringat bahwa memori orang tua saya itu tidak galak, baik, penyayang gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu sempat Maimun itu ke uminya bilang, tanya, sampai terharu tuh. Saya kemarin denger ya agak keluar air mata juga. Jadi apa? Umi, nanti kalau Imung udah gede mau itu ya, mau jagain Babah, mau sama Babah. Loh kenapa? Iya, kasihan Babah biar ada yang nemenin gitu. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kan secara alam bawah sadar dia ada ingatan di dalam sanubari bahwa Babah itu penyayang dan nanti kalau dewasa aku akan sayang juga kepada dia gitu. Nah itu jadi usia-usia golden age itu memang sangat penting untuk diinstal hal-hal yang positif gitu. Nah kalau sudah 10 tahun baru dipukul beneran. Nah, tapi pukulannya ya tadi itu, kain dilipat-lipat terus dipluk gitu doang, atau disentil, tik, tapi sentilnya jangan sampai telinganya merah, jangan, cuma ditik gitu doang. Setidaknya tuh menjadi simbol bahwa itu penting gitu, itu tuh penting. Baru kalau umur 10 tahun baru beneran dieksekusi, tapi eksekusinya ya tadi dengan lemah lembut. Ba'da kamali tisil litimal bulughi fi. Walil muallimi aidan al-amru lad-darbu illa biiznil waliyyi. Begitu juga ustadz, guru yang dipasrai oleh orang-orang untuk mengajar anak-anaknya, itu juga diwajibkan, itu kalau 10 tahun wajibkan memukul, tapi dengan syarat diizini oleh orang tuanya. Kalau nggak diizini nggak boleh, asal orang tuanya. Makanya baik sekali bagi para orang tua ketika menitipkan anak untuk ngaji ke satu ustadz, itu ada ada permisinya gitu. Ada ini Ustaz, saya titip anak saya dan nanti kalau nakal silahkan diberi pelajaran lah gitu. Udah ridho, bagus. Wa mithluhu az-zawju fi zaujati. Begitu juga suami terhadap istri juga sama, punya kewajiban yang demikian. Falahul amru la darbu illa bi idznil waliyyi. Kepada istri ini juga merintah kalau mukul harus dengan izin wali. Ya artinya perintah yang sifatnya tadi. Beda dengan nusyuz. Kalau perempuan nusyuz tuh walaupun gak diizini wali boleh dipukul. Tapi yang mukulnya ya dengan yang kayak tadi, yang kain cuma dilepet-lepet cuma tik gitu, kayak disentil itu. Bukan KDRT yang nanti dilaporkan ke HAM ini, bukan. Fala amru darbi illa bil wali. Wasiwaku kasolati fil amri wa darbi. Begitu juga dalam hal siwak juga diperintahkan. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'ala al-'ibadati li'atadaha fala yatruka insyaallah ta'ala. Dan hikmah dari semua itu adalah untuk melatih anak kecil supaya terbiasa untuk
menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Wa'lam annahu yajibu 'alal aba wal ummaha 'ala sabili fardhil kifayah ta'limu auladihim at-thahara was salat wa sairi syara'i wa munatu ta'limihim fi amalihim. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap orang tua ya untuk mengajarkan anak-anaknya tentang syariat-syariat yang wajib seperti sholat, wudhu, bersuci, mandi dan lain sebagainya. Atau kalau orang tuanya tidak mampu mengajar itu, wajib membiayai anak-anaknya untuk mempelajari hal itu. Fa'ilam yakun fa fi mali abaihim. Kalau tidak punya harta ya apa namanya? Ini kan ta'lim auladihim atau kalau tidak punya harta, misalnya anaknya tidak punya tabungan untuk itu, ya pakai harta mereka. Kalau nggak ada juga dari harta bapaknya, dari ibunya. Kalau ibunya nggak ada juga, fa'ilam yakun fafi baitil mal, maka bisa ambil dari dana sosial. Mungkin kalau di negara ada seperti bansos atau apa. Kalau zaman dulu ada baitul mal, jadi masjid itu punya simpanan uang yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Fa'ilam yakun fa'ala aghniya'il muslimin. Kalau nggak ada juga, masjid nggak ada, nikas masjid, bansos dari pemerintah nggak ada, maka itu kewajiban bagi orang-orang kaya untuk membiayai mereka belajar tentang sholat dan lain-lain yang sifatnya wajib di dalam agama. Fa'idatun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.